Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tuan. Saya Ailan Claudia. Saya Rita Arvini. Saya Paulina Sinar. Sebelumnya kami memiliki 7 kelompok dan 3 orang lagi berhalangan hadir, yaitu Reza, Evan, dan juga Brema. Saya di sini akan menjelaskan larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat mengantarkan listrik. Larutan ini umumnya memiliki ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrolitnya. Larutan yang demikian disebut larutan elektrolit. Mungkin ini saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang larutan non-elektrolit. Larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat mengantarkan listrik. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodenya. Larutan yang demikian disebut larutan non-elektrolit. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik besar karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion, atau bisa dibilang trionisasi sempurna. Larutan ini memiliki nilai A sama dengan 1 atau mendekati 1. Saya akan menjelaskan mengenai larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya saja yang terurai menjadi ion-ion. Nilainya A pada larutan ini berada di antara 0 dan 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan, yang mana sifat koligatif larutan adalah zat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Yang mana sifat koligatif larutan memiliki macam-macam sifatnya, yaitu terbagi menjadi 4: penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik beku, kenaikan bidik, dan juga tekanan osmotik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang menimbulkan pada saat molekul-molekul sesuatu cairan akan berubah menjadi molekul-molekul uapnya. Adapun rumus penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan XB dikali P pangkat 0. Keterangannya, XB sama dengan fraksi mol terlarut. P-nya sama dengan penurunan tekanan uap. P pangkat 0 sama dengan tekanan uap pelarut murni. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang penurunan tekanan uap. Adapun contoh soalnya, sebanyak 11,7 gram NaCl, Ml sama dengan 58,5 dilarutkan dalam 900 gram air. Jika tekanan uap air murni 24 mmHg dan derajat ionisasi dianggap 1, elektrolit kuat, hitung tekanan uap larutan. Adapun penyelesaiannya, faktor Van Hoff I NaCl jadi Na plus ditambah Cl min. N sama dengan 2. Kemudian I-nya sama dengan 1 ditambah N kurang 1 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 dikali 1 sama dengan 2. Mol NaCl sama dengan 11 dikali 7 per 58 dikali 5 sama dengan 0,2 mol. Yang ketiga, mol partikel efektif sama dengan I dikali N. NaCl sama dengan 2 kali 0 kali 2 sama dengan hasilnya 0,4 mol. Yang keempat, mol airnya sama dengan 900 per 18 sama dengan 50 mol. Yang kelima, X air sama dengan 50 per 50 ditambah 0 kali 4 sama dengan 50 per 50 dikali 4. Hasilnya 0,99206. Yang keenam, P sama dengan X air dikali
mmHg. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu zat cair sama dengan tekanan luar atau tekanan atmosfer. Pada kondisi ini penguapan terjadi di seluruh bagian zat cair, bukan hanya di permukaan. Di sini ada rumusnya, apa itu delta V, delta T sama dengan M dikali KB. Jawabannya itu delta B sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali KB. Keterangannya MR zat terlarut, GR massa zat terlarut, P sama dengan massa zat terlarut. Jadi sini langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per meter dan MR glukosa sama dengan 180, berapakah titik ini di larutan tersebut? Biasanya cari molaritas. Pertama, M per 18 per 180 dikali 1000 per 500 sama dengan 0,1 dikali 2 sama dengan 0,1 dikali 2 molar. Yang kedua, cari delta T nya sama dengan M dikali KB sama dengan 0,2 dikali 0,52 sama dengan 0,104 derajat Celcius. 3, cari titik didih larutan. TB sama dengan 100 derajat per 0,104 derajat sama dengan 100,104 derajat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah peristiwa turunan suhu titik beku suatu pelarut setelah ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Artinya, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibandingkan pelarut murninya. Penurunan titik beku memiliki rumus yaitu delta T sama dengan M kali Kf dan delta T GR per MR kali 1000 per P dikali Kf. Keterangannya MR adalah MR zat terlarut dan GR merupakan massa zat terlarut dan P adalah massa zat pelarutnya. Oke, di sini kita akan masuk ke contoh soal yaitu sebanyak 20 gram kolera dilarutkan dalam 200 gram air. Diketahui KFN-nya yaitu 1,86 derajat Celcius per M dan titik beku air murninya yaitu 0 derajat Celcius. Penyelesaiannya yaitu mol urea N sama dengan 20 per 60 yaitu 0,330. Molaritasnya yaitu M 0,33 per 0,2 sama dengan 1,65 M dan faktor Van Hoff adalah 1 dan penurunan titik bekunya yaitu delta TF sama dengan 1,86 kali 1,65 sama dengan 3,07 derajat Celcius dan titik beku larutannya yaitu TF sama dengan 0 kurang 3,07 sama dengan min 3,07 derajat Celcius. Jadi titik bekunya itu 3,07 derajat Celcius. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi keempat yaitu tekanan osmotik 2. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semi-permeabel atau hanya dapat dilalui oleh pelarut. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlarutkan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larut.
menjelaskan satu contoh soal tentang penurunan tekanan uap. Tekanan uap air murni pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg jika ke dalam 90 gram glukosa C6H12O6. Hitung tekanan uap larutan tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita hitung mol air pelarut. N air sama dengan 90 gram per 18 gram per mol sama dengan 5 mol. Yang kedua, kita hitung mol glukosa terlarut. N glukosa sama dengan 18 gram per 180 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Yang ketiga, fraksi mol airnya. X air sama dengan 5 per 5 ditambah 0,1 sama dengan 5 per 5,1. Hasilnya 0,9804. Yang keempat, tekanan uap larutan. P sama dengan X air dikali P pangkat 0 sama dengan 0,9804 dikali 23,76 mmHg. Adapun hasil dari tekanan uap larutan ini yaitu 23,30 mmHg. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penurunan tekanan uap. Sebanyak 2 mol urea atau tidak menguap non-elektronik dilarutkan dalam 1000 gram air murni pada suhu tersebut adalah 23,8 mmHg. Hitung tekanan uap larutan tersebut. Diketahui molaritas air sama dengan 18, mol air sama dengan 1000 per 18 sama dengan 55,56 mol. Jadi mol air itu adalah 55,56 mol. Penyelesaiannya, yang pertama ada kita harus menghitung fraksi mol pelarut atau air, yang dimana X air sama dengan mol air per mol air ditambah mol urea. X air sama dengan 55,56 per 55,56 ditambah 2 yang sama dengan 55,56 per 57,56 sama dengan 0,9653. Yang kedua ada hitung tekanan uap larutan, yang dimana P larutan sama dengan X air dikali pelarut air murni. Pelarut larutan sama dengan 0,9653 dikali 23,8 sama dengan 22,97 mmHg. Nah, jadi penurunan tekanan uap dari soal tersebut adalah 23,8 dikurang 22,97 sama dengan 0,83 mmHg. Nah, baik, sini saya akan menjelaskan contoh soal penurunan tekanan uap. Tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah mmHg jika ke dalam air dilarutkan gula sehingga fraksi mol gula adalah 0,1. Tentukan besar penurunan tekanan uap atau delta P dan tekanan uap air uap larutan atau P. Diketahui P sama dengan 30 mmHg, T sama dengan 0,1 atau fraksi mol terlarut atau gula. Menghitung penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan P dikali XT sama dengan delta P sama dengan 30 kali 0,1 sama dengan 3 mmHg. Menghitung tekanan uap larutan atau P. P sama dengan dikurang delta P. P sama dengan 30 dikurang 3 sama dengan 27 mmHg. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal penurunan tekanan uap. Nah, di sini ada soal sebanyak 18 gram air dilarutkan dengan 10 gram glukosa NR180. Hitung penurunan tekanan uap larutan. Penyelesaian 1. Hitungan mol yang mana N air 18 bagi 18 sama dengan 1, dan 2 yaitu fraksi mol pelarut air yaitu X air 1 per 1 tambah 0,056 sama dengan 0,947. Dan yang ketiga yaitu tekanan uap larutan yaitu P 0,947 dikali 24 sama dengan itu 22,7 mmHg. Dan yang keempat yaitu penurunan tekanan uap yang mana delta P sama dengan 24
Podcast.